kenalin nih salah satu speaker yang terbaik kami nih. Dia student terbaik di Tianjin University, perwakilan Indonesia juga, dan dia juga Tianjin University Student Ambassador. Nah, kali ini aku mau bahas nih, kenapa sih kalian harus belajar Chemical Engineering di Tianjin University. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu ya speaker aku hari ini. Yuk, silakan. Halo Kak Kezia. Halo. Ya, halo teman-teman semuanya yang nonton. Jadi perkenalkan, nama aku Timothy Joseph Gaul, panggilannya Timothy. Ya, aku sekarang di S1 jurusan Teknik Kimia, Chemical Engineering di Tianjin University. Dan puji Tuhan, selama aku studi ini mendapatkan beasiswa penuh Tianjin University Special Scholarship in Chemical Engineering. Dan sama nih kayak Kak Kezia, aku juga Tianjin University International Student Ambassador. Wah, teman-teman keren banget ya. Siapa sih yang gak mau kayak Timothy? Semuanya excellent banget. Nah, pertama nih aku mau tanya dulu sama Timothy, kenapa sih kamu pilih studi di Cina? Oke, itu pertanyaan bagus sih. Soalnya waktu aku SMA waktu itu banyak nih target kan mau studi abroad ke beberapa negara. Cuman ya pastinya kita harus tengok realistis nih ya kan, ke depannya apa yang bisa kita raih nih studi negara ini gitu kan. Nah, makanya saya sendiri sih bekerja sama ya dengan ibu saya sendiri untuk cek nih fakta-fakta belajar negara yang lain gitu kan, terus termasuk lain. Dan kenapa aku pilih di Tiongkok? Pertama yang pastinya berkaitan dengan jurusan Chemical Engineering, pasti bekerja di industri ya kan, teknologi, inovasi, penelitian. Yang paling maju itu di Tiongkok. Jadi aku tengok dari output penelitiannya, researchnya itu paling tinggi dari Tiongkok, paling banyak diakses juga di Tiongkok. Kemudian teknologinya itu dia berkembang bukan hanya satu bidang, semua bidang, mau dari industrial perminyakan, industrial paper misalnya, industrial pulp and paper, lalu kosmetik dan lain-lain, teknologi semuanya paling canggih di Tiongkok. Dan memang negara-negara itu punya perkembangan sendiri, cuman secara keseluruhan termasuk dari bagian akademiknya juga, nah aku pilih di Tiongkok studinya. Oh gitu, wah udah cinta Tiongkok banget ya. Ya betul, meskipun waktu itu Kak, aku belum bisa bahasanya sama sekali. Tapi modal nekat aja ya, terus cari-cari beasiswa. Ya betul, karena kebetulan nih jurusan yang aku pilih kan English Taught, jadi mumpung belajarnya, jadi belajar sendiri tuh, belajar bahasa Mandarin. Tapi kalau boleh tahu kamu kenapa pilihnya di Tianjin University ya? Maksudnya kan ada yang kayak top 1 itu kayak Peking University, terus kayak Tsinghua. Ya betul. Jadi waktu itu aku juga tengok kan kayak kalau di Tiongkok nih kan universitas terbaik yang mana nih. Cuman kan ranking itu kan ranking keseluruhan ya, ranking yang telah dinilai di beberapa sumber. Cuman aku tengok itu yang berhubungan dengan jurusan aku sendiri gitu kan. Meskipun aku di universitas terbaik, tapi akademiknya sepertinya nggak terlalu menjamin gitu kan. Dan dari permukaan bagus nih. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, waduh, nampaklah yang bagus Tianjin University karena yang pertama mereka aku lihat tuh akreditasinya, The Institution of Chemical Engineers. Itu adalah akreditasi internasional dan level akreditasi itu paling tinggi, level master. Master itu maksudnya sudah akreditasi profesional. Artinya itu kalau kita mau sudah lulus, udah siap masuk industri, nggak perlu kayak kita harus training lagi gitu kan, atau kita perlu apply lisensi buat jadi engineer, karena mereka itu ya akreditasinya sudah IChemE. Nah, cuman 2 universitas di Asia yang mendapatkan akreditasi level master, satu lagi NUS. Nah, jadi Tianjin University itu sudah lebih tinggi lah dari berbagai universitas di China. Dan di China sendiri yang punya IChemE itu cuma 2 juga, tapi yang satu lagi nggak level master. Nah, yang satu ada di Ningpo. Jadi itu makanya aku tengok Tianjin University, wah ada English Taught nih. Kebetulan ya aku belum bisa bahasa Chinese sama sekali, tapi aku punya sertifikat bahasa Inggris. Nah, interestku lebih banyak di Chemical Engineering itu, aku pilih deh Tianjin University. Wah gila, sampai di searching dulu, diteliti dulu kenapa di sana, tuh sampai orang tua juga ikut, hebat banget sih. Soalnya kalau kita cuman tengok apa kata orang gitu kan, kayak stereotipnya tuh Tsinghua, Beijing lebih banyak tuh mahasiswanya gitu kan, dan Fudan misalnya Zhejiang, ya
kan yang mau kuliah kita gitu kan, bukan Ya, sama-sama benar, teman-teman benar, kita. benar. Kita bisa aja tuh dapat teman banyak. Mm, Cuman kedepannya kita kayak mana kan? Kita apakah terjamin karir kita kan? Nah, Iya, engineeringnya kita bagus nggak nanti kedepannya? iya, Gitu kan, benar-benar. kembali ke kita sendiri gitu. Iya, Ya. benar banget. Tapi kamu kenapa bisa kayak interest banget di chemical engineering? Kan biasanya orang lulus kayak maunya ambil finance, ngambil Nah, mungkin yang ya, bahasa. ya betul. Aku sih waktu itu ya jujur nih, pas aku kan ambil IPA nih pas SMA kan. Itu aku pilih jurusan itu apapun deh yang sedikit aja berhubungan dengan IPA itu tertarik. Percaya nggak Kak? Jadi setiap jurusan yang ada IPA-nya, baik jurusan matematika, fisika, biologi, kimia secara individu gitu, terus itu teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, teknik kimia. Nah di situ aku sendiri mulai pusing kan gimana cara milihnya. Nah jadi aku tengok industrinya tuh per jurusan, percaya deh, per jurusan aku Gimana? tengok tiap mata kuliahnya, tiap industrinya, tiap karir-karirnya, dan aku paling anti banget dengar kata-kata orang bilang apa. Soalnya itu bahaya banget kalau kita dengar stereotip orang gitu kan, kayak Ya, oh benar. kalau kamu chemical engineering kamu bisanya ke pabrik. Nah, kalau kamu teknik elektro kamu cuma hanya bisa berhubungan dengan listrik. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena kita jadi nggak tahu dong potensi jurusan kita apa, Ya, benar. dan bisa buat kita salah jurusan. Nah Betul. jadi kenapa aku bisa kebentok sama chemical engineering, karena waktu itu setelah search itu bisa dibilang ada belasan jurusan deh. Wah, Ada hebat, belasan hebat, jurusan hebat. yang aku search satu-satu. Ini boleh nggak ya aku share sesuatu ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, sebentar. Aku siapin sebentar. Ini ke cut ya. Oke. Hebat banget ya, sampai 14 jurusan dicari, Iya, di satu-satu. Belasan. Terus Itu waktu itu bukan sehari 2 hari itu search. nggak mungkin sehari 2 hari, pasti berbulan-bulan nggak? Ya betul. Sampai apa? Setiap universitasnya dicek. Ini aku udah share screen belum? Oh belum ya. Belum share screen. Ini bener-bener niat kuliah banget, terus nggak salah-salah milih. Ini tipe-tipe anak yang gue udah tahu jurusan gue apa, gue karir mau gimana, ke depannya gimana. Muka IPA banget soalnya, tulisannya IPA di jidat ya. Oke, ini dia. Nampak nggak nih, Kak? Kelihatan. Ada tabel ya, ini tabel jurusan. Nah, ini nih Kak, banyak banget list jurusan yang aku tertarik. Kemudian aku eliminasi. Nah, kemudian aku catat semuanya, segala jenis industri karirnya gitu kan. Nah, jadi dari berbagai jurusan itu aku pilih chemical engineering. Kenapa? Aku nggak mau kehilangan ilmu dasar dari matematika, biologi, fisika. Nah, semuanya itu percuma dong aku belajar 3 tahun, tahu-tahu aku pilih jurusan yang spesifik yang cuma beberapa mata pelajaran IPA doang ya. Terus yang kedua, karena aku masih belum memutuskan industri yang aku mau kontribusi itu apa pas karir nanti, chemical engineering dia tuh bisa masuk industri mana aja, mau petrochemicals, materials, mechanical, civil, biomedical, nanotechnology, research. Nah itu membantu aku buat nanti kalau misalnya punya masih bingung industrinya apa aja, masuk aja chemical engineering. Dan aku juga tengok mata kuliahnya, dia bener-bener spesifik gitu, dasarnya tuh ketahuan kita bakal belajar MTK fisika biologi kimia, baru engineeringnya, lalu perlahan-lahan menjurus ke engineeringnya. Nah, itu kenapa aku pilih chemical engineering. Jadi benar pertimbangan yang full, 100% full. Oh, gila ya, sampai ditulis detail, terus sudah punya perencanaan yang matang. Itu nggak semua orang seperti itu, mungkin 1:1000 kali ya kayak gitu ya. Iya betul, soalnya banyak yang tengok chemical engineering, mereka tengok namanya tuh secara literal kan, chemical kamu kimia aja ya, enggak, serius itu semuanya. MTK fisika biologi kimia tuh dipelajari, bukan chemical aja. Nah, jadi itu dia harus hati-hati sama namanya gitu. Sama kayak kita kalau kita bilang kita masuk electrical engineering, nggak mungkin kita cuma belajar listrik doang ya. Kita bisa punya banyak tuh, bisa masuk semiconductor kayak, atau masuk computing gitu kan. Nah potensi itu yang aku coba lihat, karena aku nggak tahu
aku harus tahu karena itu aku mau pilih jurusan chemical engineering. Iya, benar Iya. banget, benar. Nah, aku juga mau nanya nih, waktu kamu apply ke Tianjin University itu gimana sih pengalaman kamu? Terus kamu bilang kamu kan dapat scholarship nih, terus gimana nih? Ya. Kok bisa tahu itu seperti apa sih? Ya betul. Jadi waktu itu sih aku udah sama ibu saya sendiri untuk cari informasi bagaimana application-nya. Sebenarnya apply Tianjin University lumayan mudah. Tinggal buka portal application online, lalu isi scholarship application form gitu kan. Jadi aku tengokkan, wah ada jurusan chemical engineering, spesifik lagi ada beasiswanya satu gitu kan. Nah itu persiapan file dokumennya tuh udah berbulan-bulan. Nah jadi aku waktu itu punya dokumen, udah dapat universitas yang mau dituju, tinggal sesuaiin aja tuh dokumennya udah ada atau enggak, baru tinggal submit gitu. Jadi udah persiapan. Ibunya aku sendiri pun juga sama semangatnya untuk punya tekad kuliah abroad, akunya sendiri pakai beasiswa gitu kan. Terus perlahan-lahan karena apa ya, kita udah isi application kan, kontak tuh sama teman-teman senior yang udah ada di Tianjin atau udah ada yang di Tiongkok gitu kan. Terus tengok pengalaman orang-orang dari grup Facebook lah, Instagram. Nah jadi pas applicationnya itu benar-benar doa paling serius ya. Wah, ini doa syafaat ya. Ya betul-betul. Dan ada apa, application biasanya itu kan lumayan limited ya, lumayan bergengsi, dan mereka nggak kasih tahu tuh. Bahkan waktu itu aku tengok listnya, kuotanya, mereka nggak ada kuota sih, cuman pemenangnya dikit. Nah dan dari Indonesia tuh waktu itu ada yang cuma satu di tahun 2018 kan, 2019 nggak ada, 2020 nah itu tahunnya aku untuk apply beasiswanya, puji Tuhan dapat. Wah, gila. Ya, Hebat. scholarship full lagi. Oh gitu. Kalau misalnya nih seandainya kamu nggak dapet, kira-kira kamu bakal gimana? Maksudnya ya udah deh gue nyerah aja, atau coba lagi, atau ya udah yang penting gue masuk Tianjin dulu deh. Ya kalau misalnya ada yang nggak dapat sih sebenarnya, karena kan kita mau apply itu pakai beasiswa gitu kan, plus beasiswa plus admissionnya, jadi ya nggak apa-apa, diterima aja kegagalannya, terus coba lagi yang lain. Soalnya ada yang satu pernah tes beasiswa cuman agak dibatalkan gara-gara pandemi, dan itu jangan langsung patah semangat, cari universitas lain sampai dapat admission sama scholarship. Oh gitu. Itu berarti anak pantang menyerah ya. Iya betul, soalnya ya cari-cari dong, kita nggak boleh itu kan put all eggs in one basket gitu. Jadi maksudnya kita nggak boleh taruh semua target, semua keinginan dalam satu tempat, satu univ. Cari dong beberapa backup lain. Nah itu ya.